Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB Kang Mas. Nah, di pagi hari ini IWB ingin sedikit awal ya untuk meracik video ini karena ada sebuah kabar terbaru di mana ternyata ada bocoran gambar foto yang mana beberapa pabrikan sudah ngetes di Harris termasuk juga Honda dan juga Ducati. Dan ini menjadi sebuah pembahasan yang menarik sebenarnya karena jika IWB perhatikan sosok motor yang sudah dites oleh Stephen Bradle yang nantinya juga akan dites oleh para pembalap Honda, yakni Luca Marini diduga demikian dan juga Joan Mir ternyata sudah dites oleh Bradle. Nah Kang Mas, teman-teman semuanya, Harris ini menjadi sirkuit yang dipilih oleh Honda dan juga Ducati untuk ngetes motor terbaru mereka. Dan ini diduga adalah motor prototipe yang akan digunakan Honda dan juga Ducati tahun depan. Semuanya berubah, diduga demikian. Jadi sasisnya, frame-nya, mesinnya pun berubah. Jadi semuanya pengembangan hasil masukan dari para pembalap yang nantinya akan digunakan oleh para pembalap inti tahun depan. Dan yang menarik Cak, pada saat IWB perhatikan, ternyata memang sosok dari Honda RC ini semakin tidak karu-karuan Kang Mas. Kita tuh semakin pusing ya kalau ngelihat bagaimana motor sekarang, MotoGP sekarang yang sangat berbeda jauh dibandingkan dengan masa lalu yang minim aero. Dan itulah yang terjadi saat ini. Tren MotoGP sekarang yang tidak bisa dilepaskan walaupun pabrikan Jepang berusaha keras untuk melakukan resistensi, tapi malah mereka makin ketinggalan sehingga pada akhirnya Honda sepertinya menginvestasikan jutaan dolar ya untuk mengembangkan aero guna berkompetisi dengan Ducati. Dan generasi terbaru ini diduga secara power pun berubah, engine-nya berubah. Jadi ini adalah kesempatan Honda untuk bangkit karena informasinya Honda memang ingin fight back di tahun 2025. 2024 akan menjadi sebuah jembatan menuju ke 2025. Namun pastinya semuanya nggak akan mudah karena proses Cak. Jadi teman-teman harus tahu bahwa Ducati saja mereka mulai bergerak itu di tahun 2014. Di tahun 2015 adalah momentum di mana motor ini berubah total. Jadi WB masih ingat banget ya bagaimana Dovizioso sangat terkejut dengan motor terbaru yang diracik oleh Ducati karena Ducati di masa lalu terkenal dengan understeer. Jadi bosannya Cak kalau understeer itu kan kayak celeng. Kemampuan berbelok Ducati masa lalu sangat inferior. Itu yang menjadi problem dan powernya meledak-ledak susah dikontrol sehingga pada akhirnya Ducati mengembangkan sebuah generasi motor yang friendly to use ya. Jadi semua pembalap bisa menggunakannya. Dan juga kalau kita lihat dari sasisnya pun berubah total. Sasisnya sudah menggunakan mode twin spar perimeter frame. Jadi mereka meninggalkan monokok, kemudian juga dari aerodinamikanya dikembangkan terus sehingga sekarang ini Ducati dipandang sebagai motor yang paling friendly to use, paling stabil dan juga secara kemampuan brakingnya paling superior. Makanya para pembalap Ducati pasti brakingnya ya, brake-nya itu sangat kuat. Padahal di masa lalu late brake ini menjadi kekuatan dari Yamaha, tapi sekarang sudah menjadi milik dari Ducati. Sementara out of the corner-nya juga sangat kuat. Ducati ini memiliki grip yang luar biasa sehingga pada saat keluar tikungan mereka bisa membuka gas lebih awal dibandingkan dengan pembalap lainnya. Itulah kenapa para pabrikan lainnya selalu kesulitan untuk menjabani Ducati. Jadi generasi ini diduga adalah untuk mencoba mengejar ketertinggalan pabrikan Jepang dibandingkan dengan Eropa. Memang fokus mereka pertama adalah Ducati. Dan pada saat kita lihat Cak, sosoknya ini merupakan campuran. Ya RC terbaru 2024 ini adalah campuran bentuk muka, desain, dan beberapa komponen casingnya campuran Aprilia dan juga Ducati. Nah, untuk memberikan gambaran kesampaian Cak, kita mencoba untuk menganalisa seperti apa motor terbaru Honda yang dites oleh Stephen Bradle di Harris kemarin. Nanti para pembalap MotoGP juga akan melakukan pengetesan minggu depan setelah race. Para pembalap MotoGP nanti akan melakukan pengetesan awal. Jadi teman-teman jangan kaget kalau nanti Alex Rins akan turun menggunakan Yamaha untuk ngetes Yamaha M1 walaupun statusnya masih dipertanyakan Cak ya, karena saat ini Rins sudah menjalani 3 kali operasi dan kita harapkan nanti bisa gabung bersama Yamaha pada saat pengetesan. Kemudian juga Marquez untuk pertama kalinya akan jajal mesin Desmo Medici. Jadi teman-teman kita akan pantau nanti minggu depan IWB akan selalu report buat sampean ya. Jadi update buat sampean bagaimana perkembangan dari pengetesan MotoGP. Nah Cak, jadi ini adalah foto yang menggambarkan generasi RC terbaru. Dan teman-teman secara gamblang pada saat IWB teliti sosok dari Honda RC ini totally berbeda. Side fairingnya dan wash duct-nya. Bahkan dari fender depannya pun berubah. Kita coba intip dari depan dulu Kang Mas ya. Untuk di area depan saja sini, kalau kita perhatikan dengan jeli ya. Jadi motor ini dites oleh Stephen Bradle, dites oleh tester Honda yang sangat setia. Walaupun dari kacamata pribadi, pengembangan Honda masih stagnan ya. Dari sini kita lihat Cak, di muka sini Cak. Jika kita perhatikan di bagian area depan sini, untuk generasi RC terbaru 2024 sudah berubah. Khususnya di area aero Cak. Jadi pada sayap ini, jika kita komparasikan dengan sekarang itu berbeda di bagian posisinya Cak.
posisi dari tarikan di sini dan kelihatannya lebih kecil dibandingkan dengan yang generasi sekarang. Untuk lebarnya di sini masih tetap ya, agak inilah ya, mirip banget sih ya. Cuman sekilas jika kita lihat memang ada perbedaan posisi untuk bagian hanger atasnya, Cak. Ini kita perhatikan begitu ya. Nah, untuk rem R-nya memang sekilas tidak banyak bisa kita gali karena posisi dari foto. Jika IWB perhatikan ada perbedaan di bagian fendernya, Cak. Jadi fender ini jika kita komparasikan dengan generasi yang sekarang itu berbeda di bagian sini. Bagian sini itu berbeda. Kalau yang terbaru prototipe yang dites oleh Bradle, maka sampai akan menemukan sebuah fender yang sangat nempel dan juga lebar banget di bagian bottomnya. Lebar, hampir nyaris mepet pada disc brake-nya. Ini yang berbeda pula yang kita perhatikan. Sementara itu, jika kita lihat dari side fairing-nya, ini yang berbeda jauh, Cak. Jadi kita akan menemukan perbedaan side pod. Di sini sudah berbeda, akan tetapi pada area downwash duct-nya atau bagian bawah ini berbeda total. Ini adalah sebuah desain yang konon memang Honda sedang berusaha keras untuk bekerja sama dengan tim dari Formula One. Sehingga kita lihat di sini berbeda. Jadi downwash duct-nya di bagian bawah sini terkesan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Sama bisa lihat ya bagaimana posisi bagian sayapnya atau winglet-nya yang berubah total, Cak. Winglet yang bagian depan sini, maka sama akan menemukan untuk yang generasi yang dites oleh Stephen Bradle terbaru itu lebih minimalis dan posisi bawahnya. Ini yang tadi WB sudah sebutkan sampean, posisi bawah dari winglet-nya tidak sampai ke depan rem R-nya. Lebih clean ya untuk yang terbaru ini. Sementara itu di bagian samping sini side pod-nya juga tidak sama. Side pod untuk yang dites oleh Bradle RC ini kelihatannya lebih biasa, lebih standar. Nggak banyak tekuk-tekukan, jadi lebih simpel lah bahasanya, Cak. Nah kemudian juga di bagian area sini Kang Mas ya, bagian area fender kita sudah tekankan tadi. Fender yang Marc Marquez ini lebih minimalis, Cak. Lebih minimalis, coba kita zoom in ya biar sama tercerahkan di sini. Nah untuk yang Marc Marquez yang digunakan sekarang lebih kecil ya untuk bagian area bottom fendernya. Tapi kalau kita lihat pada saat RC yang dites oleh Bradle itu gede. Dia gede dan cenderung mepet dengan posisi dari disc brake-nya. Jadi memang berbeda total di area sini, Cak. Nah, fendernya saja sudah berubah, bagian area sini berubah. Artinya ini semua berhubungan dengan aerodinamika, kalkulasi aero yang tentu saja diharapkan akan membuat RC lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, di bagian area sini ya berubah ya, walaupun mungkin angle-nya sedikit berbeda, tapi bisa kita lihat secara jelas bahwa untuk bagian sayap-sayapnya berubah. Itu belum termasuk bagian sampingnya, Cak. Jadi bahasanya adalah downwash duct-nya. Nah, lihat nih ya. Coba IWB akan coba posisikan di sini, agak susah. Nah, bagian downwash duct itu area samping sini, Cak. Di area sini sampai akan menemukan bahwa untuk yang generasi RC yang dites oleh Bradle kemarin ini sangat simpel, Cak. Jadi konfirmasi yang kita dapatkan memang mereka berusaha keras untuk mendapatkan downforce dan ternyata mereka menghilangkan semua lubang yang di bagian samping sini, Cak. Jadi di sini downwash duct-nya berubah, ini mirip dengan Aprilia jika kita perhatikan. Sementara yang digunakan Marquez ini shape-nya sepertinya agak vertikal ke atas gitu ya. Dan di sini ada lubang, sini nggak ada lubang sama sekali, semuanya full tertutup. Jadi sekilas begitu. Nah, bagaimana dengan belakang? Belakangnya juga berbeda, Kang Mas. Jika kita lihat di bagian belakang sini, saya akan menemukan bahwa untuk bokongnya pun berubah total. Sudah kotak ya. Dan juga tidak ada sayap di bagian sini. Kalau yang sekarang kan ada sayapnya nih, Stegosaurus. Sepertinya Honda merubah dan membuang itu, termasuk juga di bagian sini, Cak. Jadi bagian sendoknya bahasanya aero di bagian ground atau dekat dari bannya itu berubah. Berubahnya di sini memang cukup minimalis tapi berbeda total sih. Berbeda total ya shape-nya saya perhatikan di sini. Termasuk juga swing arm-nya. Jika kita lihat swing arm yang digunakan pada prototipe Honda ini juga berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Yang mana saat ini jika kita lihat ada lubang di bagian sini dan ini cenderung tertutup ya. Tentu saja memang semuanya hanya berupa gambar yang sangat susah untuk kita analisa. Sekarang kita coba intip dari gambar lainnya, Cak. Nah, ini adalah gambar yang lain, Kang Mas ya. Gambar kedua, ini memberikan konfirmasi ke kita bahwa Honda tidak lagi menggunakan model Stegosaurus bagian belakang. Lihat di sini, Cak ya. Jadi di bagian belakang sini, ini tidak ada namanya sayap-sayapan. Jadi semuanya polosan. Ini menarik ya, karena BB juga berharap tidak ada lagi bokong yang dikasih semacam aneh-aneh lah ya.
Tapi kita juga belum tahu karena semuanya kan masih pengetesan. Artinya ada beberapa opsi yang sedang dilakukan oleh Honda untuk meningkatkan RC terbaru ini. Dan juga jika kita lihat di bagian area sini agak kecil. Sekali lagi kita tekankan di bagian area sayapnya agak kecil. Akan tetapi bagian fendernya ini lebar banget, gede banget, lihat nih. Jadi gede banget sampai ke bawah. Jadi modelnya mirip-mirip Ducati sih ya kalau kita perhatikan di bagian area sini. Sementara lain-lainnya memang cenderung ya nggak banyak perubahan yang signifikan, Cak. Jadi secara sekilas ini dari gambar, maka saya menemukan hanya berbeda di bagian area downwash duct-nya atau bagian samping fairing-nya, kemudian juga bagian sayapnya, lalu fendernya di bagian depan, termasuk juga di bagian buritan belakang juga berbeda. Yang menarik adalah mari kita lihat dari samping parah, ya samping banget maksudnya. Ini sangat aneh, Cak. Bentuknya sangat aneh, kita lihat ya. Nah ini Kang Mas, coba. Sampai pusing nggak lihat gambar ini? Wibeja pusing. Jadi ini adalah gambar yang dijepret oleh beberapa akun media yang memang mendapatkan gambar keren ini. WP katakan keren karena nggak semua punya akses di sini. Dari sini jadi kita tahu apa yang berbeda dari Honda RC. Dan dari samping kita akan menemukan sebuah motor yang memang memiliki karakter sangat Eropa. Tidak lagi sama dengan motor Jepang yang kita kenal, tapi Eropa banget. Bagaimana bentuk shape depannya yang sekarang mirip Ducati. Lihat nih, Ducati banget bagian depan sini, Cak. Sangat Ducati, bagaimana moncongnya untuk area fairingnya yang menjorok ke depan. Ini gara-gara juga bentuk dari shape untuk sayapnya. Lalu bagian sidepod yang juga terkesan tadi sudah kita bahas buat sampean ya, sederhana. Lalu di bagian downwash duct. Jadi memang downwash duct ini adalah sebuah shape yang keluar ya bentuknya. Dari sini dia mengecil tapi di sini keluar. Informasinya memang downwash duct ini berguna pada saat rebah ekstrim, para pembalap akan mendapatkan kestabilan yang lebih. Karena dengan adanya tekanan angin yang diatur, jadi ada angin yang bekerja di sana, maka akan menghisap. Ya, jadi pada saat rebah parah itu angin akan menghisap motor supaya lebih nempel di aspal. Itu bahasanya downwash duct simpelnya gitu ya. Dan bagian sini area semuanya tertutup, totally close. Tidak ada celah apapun. Dan juga jika kita lihat sasisnya berubah. Sasis berubah, swing armnya juga berubah, sedikit berubah. Artinya di sini Cak, Honda menggunakan new engine, mesin yang baru, mesin yang digadang-gadang lebih powerful tapi lebih jinak. Kita nggak tahu apakah ini betul-betul menggunakan screamer, tidak ada keterangan apapun, atau juga Honda masih tetap mempertahankan model Big Bang, tidak ada keterangan apapun. Nah, bagian depan sini fendernya Cak, jelas adalah gede sekali, bagian bawah sini jadi lebar, nempel dengan kalipernya. Nah, bagian area sini juga cenderung sedikit berubah, dan yang paling parah adalah bagian belakang. Tapi nggak tahu ini bentuknya kok kayak gini, Cak, kayak cerobong asap. Cerobong tapi horizontal ya. Tapi yang jelas shape dari belakangnya itu nggak enak dilihat. Akan tetapi sekali lagi ini masih prototipe. Yang mana bisa saja nanti berubah bentuknya. Tapi ini adalah beberapa opsi yang dites oleh Honda kemarin. Dan sepertinya memang mereka berusaha untuk bekerja keras pada bagian belakangnya atau bagian mesh dampernya untuk meningkatkan kestabilan saat braking ataupun pada saat keluar tikungan. Karena dengan mesh damper yang bagus, ini akan memberikan downforce tambahan pada ban belakang, yang artinya pada saat pembalap keluar tikungan, maka mereka akan mendapatkan traction lebih. Dan artinya pula mereka bisa membuka gas lebih cepat atau lebih awal dari biasanya. Dan ini akan meningkatkan dari lap time-nya. Itu ya Cak ya, update IWB sekilas tentang Honda. Dan jika kita nanya tentang Ducati, bagaimana dengan Piero Cak IWB? Karena kemarin Piero juga turun di Jerez, dan ternyata jika kita lihat, ada perbedaan pula Cak, tapi nggak signifikan, nggak yang frontal, karena Ducati masih pede dengan desain yang lama. Tapi jika kita lihat di bagian area sini sedikit berubah, samping sini sedikit berubah, bagian sini cenderung sama dengan sebelumnya, tidak banyak perombakan, tapi untuk yang dites oleh Piero tidak menggunakan ini Cak, ada sayap di sini kan, kalau sekarang ini yang digunakan oleh Pecco, ada sayap di bagian bottom, atau bukan bottom sih, di bagian suspensinya Cak. Jadi kayak mekar kiri kanan gitu. Dan juga di bagian belakang sini kita nggak tahu karena memang gambarnya sangat minimalis, kita nggak bisa menggali dengan gamblang. Tapi sepertinya memang ada sedikit perubahan di bagian belakang. Tapi yang jelas secara general kita memang nggak bisa gali lebih dalam lagi tentang Ducati ini karena secara gambarnya pun juga tidak terlalu lengkap. Jadi itu Kang Mas ya, informasi mengenai pengetesan Jerez yang sudah dilakukan oleh Honda kemarin dan juga Ducati. Dan bisa kita pastikan bahwa Honda memang sedang membawa beberapa contoh motor prototipe yang nantinya akan dites oleh Luca Marini. Jadi dites oleh Luca Marini dan juga dites oleh para pembalap Honda lainnya, John Mir dan sebagainya. Diduga Cak, mesinnya baru, sasisnya baru, jadi semuanya baru. Semoga saja nanti akan ada hilal lah ya, karena kita lihat bagaimana terpuruknya Honda.
Jadi tidak ada keseruan di sana karena menguasai adalah pabrikan dari Eropa. Yang kedua adalah, nah ini menarik Kang Mas ya, ternyata Cak ada update dari Film Stewart. Jadi pasca balapan kemarin, ternyata Cak dikonfirmasi bahwa sudah ada 15 pembalap total yang terkena tire pressure warning. Jadi di luar daripada yang sudah kena penalti beneran, yakni Alex Spargaro, tapi ternyata ada konfirmasi pula bahwa 15 pembalap terancam di pekan ini. Jadi sebelum Valencia yang akan kita lihat pada final round ini, ternyata dikonfirmasi oleh Michelin. Mereka mengeluarkan list para pembalap yang kena warning dan sangat terbuka jika mereka melakukan lagi akan terkena dampak penalti mundur ke belakang 3 detik ya. Jadi ini juga berlaku pada Pecco dan juga Jorge Martin yang sama-sama mendapatkan warning tire pressure. Nah kita nggak usah bahas lagi yang apa sih tire pressure Cak IWP, nggak usah. Karena kan sama pasti sudah tahu. Dan listnya di sini Cak, saya intip saja di bagian sini. Oke, jadi gitu aja Kang Mas ya. Nanti WP akan berikan beberapa informasi buat sampean termasuk juga rumor David Brivio betul-betul akan menggantikan Alberto Puig dan Alberto Puig dipecat. Rumornya demikian. Itu kan rumor, Cak. Jadi rumor itu memang belum tentu benar, tapi kita bahas nanti. Kemudian Enea Bastian ini dirumorkan juga akan ke KTM di tahun 2025, termasuk juga Luca Marini yang sudah mulai berpamitan dengan tim VR46. Artinya apakah sudah betul-betul resmi? Seharusnya pekan ini akan diumumkan oleh HRC bergabungnya Luca Marini. Dan juga Fabio ternyata sudah mulai gembira dengan performa Yamaha. Yes, kita akan bahas nanti Cak, karena panjang banget, ini sudah panjang. Dan semoga mencerahkan semuanya yang mungkin sedang menunggu informasi mengenai MotoGP final round yang sedang kita tunggu dan siapa juara dunia. Ya udahlah, dengan kondisi sekarang dan juga beberapa kejadian kemarin membuat IWP yakin sekali bahwa pastinya tim pabrikan yang harusnya menang. Ini artinya Pecco Bagnaia yang akan jadi juara dunia. Ya kita tunggu saja bagaimana balapan pekan ini. Jika nggak ada sesuatu yang istimewa seperti crash, seharusnya Pecco juara. Kita lihat saja seperti apa balapan Valencia terakhir ini. Yes, itu aja Cak, update benar-benar. Dan kalau kalian suka video ini, like, share, dan subscribe. Oh, jolali Cak, sampai sholat 5 waktu karena yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Skandes.